kita kenal dengan tauhidur rububiyah. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Yang kedua, wa nufriduhu fi uluhiyatihi. Kita mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Fala yastahiqqul ibadata illa huwa. Yang mana tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Atau ini yang kita kenal dengan tauhidul uluhiyah, yaitu ifradullah bi af'alil ibadah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Sujud kita, rukuk kita, salat kita, puasa kita, haji kita, ibadah-ibadah kita hanya kita arahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nufriduhu bi asma'ihi wa sifatihi fala mathila lahu fi kamalihi wa la nadhira lahu. Yaitu kita mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempurnaan, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara sifat bisa sama, tapi tidak sama secara hakikat sifat tersebut. Sebagaimana makhluk mendengar, kita mendengar, Allah juga mendengar. Tapi maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak ada beda antara suara yang jauh dengan yang dekat, suara yang keras dengan suara yang kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara. Wasi'at sam'uhu kullal aswat. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama bagi Allah suara yang jelas dan suara yang tersembunyi. Ini kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ini kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu at-tauhidu huwal aslu fil bashari tarikhiyan. Bahwasanya tauhid itu adalah al-asal, asal manusia secara sejarah. Arti hukum asal manusia, awal manusia ini bertauhid. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir At-Tasufi, beliau mengatakan, "Thammata syubhatun uthirat." Di sana ada syubhat yang disebar. Apa syubhatnya? Mafaduha, yang intinya, yang isi dari syubhat tersebut adalah annal asla fil insani annahu musyrik. Bahwasanya dasar asal manusia ini adalah syirik. Wa anna tauhida tari'un alaihi. Bahwasanya tauhid itu adalah sesuatu yang datang hukum manusia adalah musyrik. Sehingga dengan berkembang ia temukan Tuhannya. Ini syubhat pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang sesat. Wa qad za'ama ashabu hadhihi al-maqula, orang yang memiliki pendapat dengan pendapat seperti ini,
annal insana arafa asyirk, bahwasanya manusia pada awalnya yang dia tahu adalah syirik. Wa ta'addadal alihatu awwalan, yang mana sesembahan itu banyak pada awalnya. Arti awalnya bahwasanya manusia ini adalah syirik. Lam ya'rif aqidat at-tauhid, yang mana mereka tidak mengetahui akidah tauhid. Ba'da an tatawwarat wa marrat bi'iddati marahil, kecuali setelah berkembang, kemudian mengalami beberapa fase. Awalnya syirik, terus berkembang, sehingga akhirnya mengetahui tauhid. Ini adalah anggapan yang salah. Maka anggapan ini akan dibantah. Wa yuraddu alaihim anna at-tauhid ay bi anna at-tauhid huwa al-aslu fil bashari tarihan. Dibantah anggapan tersebut bahwasanya asal manusia ini adalah syirik. Ini dibantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama, innal ghayata min khalqi Adam alaihi salam wa dzurriyyatihi hiya ibadatullah wahdah. Bahwasanya tujuan utama, tujuan dasar penciptaan Adam dan anak keturunan Adam, tujuan diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Bertauhid, itu tujuan kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya kalimat ini adalah kalimat yang diawali dengan kata tidak dan pengecualian. Tidaklah aku menciptakan kecuali, maka setelah itu adalah penetapannya kecuali untuk beribadah. Yang artinya apa? Artinya tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga semua definisi ibadah di dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid. Arti liya'budun ay liwahidun, arti untuk beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkanku. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini asal penciptaan bapak kita, kemudian anak keturunannya adalah untuk beribadah. Artinya untuk mentauhidkan Allah. Ini asalnya, berarti kesyirikan itulah yang datang belakangan. Yang kedua, Adamu alaihi salamu abul bashar, bahwasanya Adam alaihi salam adalah bapaknya manusia. Manusia yang pertama. Bukan seperti anggapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia awalnya adalah kera. Manusia semakin banyak, kera dah habis-habis. Tidak ada orang yang keluar dari hutan yang sudah bertahun-tahun yang asalnya kera. Yang mana
Manusia yang pertama adalah manusia, bukan perubahan dari kera. Itu Adam alaihissalam. Wa Hawa ummuhum, dan Hawa adalah ibu manusia. Kana ala tauhid, yang mana Adam alaihissalam bapaknya manusia dan Hawa yang ibunya manusia, mereka berdua di atas tauhid. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wahina akala minasy syajarati, ketika keduanya memakan dari pohon yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini. Alima bi anna lahuma rabban yaqbalu taubata an ibadihi, ketika mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, keduanya sudah tahu. Apa yang keduanya tahu? Bahwasanya mereka mengetahui keduanya memiliki Rabb, memiliki sesembahan, memiliki pencipta, memiliki Tuhan yang akan menerima taubat hambanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya asalnya manusia adalah bertauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memakan pohon, memakan dari buah pohon tersebut, dia tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan hamba. Fatadarra'a ilaihi qailain, maka keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan kezaliman yang terbesar seorang hamba terhadap dirinya adalah kemaksiatan kepada Allah, dan tingkat kemaksiatan yang paling berbahaya adalah kesyirikan kepada Allah. Jika dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti akan menjadi orang yang merugi. Rugi dengan azab Allah Subhanahu wa taala, rugi dengan neraka Allah azza wa jalla. Arti di sini adalah sebuah dalil bahwasannya asalnya manusia adalah bertauhid. Kemudian yang ketiga, innallaha astafa Adama wa syarrafahu bidzalik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam. Ya, pilihan Allah. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga pilihan Allah. Tidak seperti anggapan manusia yang kenabian itu bisa diusahakan. Berusaha menjadi orang baik, berusaha bisa menjadi nabi. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muliakan dia. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, telah memilih Nuh, keluarga Ibrahim. Hanya Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunannya lah para nabi tersebut. Dia punya anak Ismail, seorang nabi, seorang rasul, juga Ishak,
yang dari Ismail terus akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikenal dengan Bani Ismail. Kemudian dari Ishaq di situ ada Yaqub, Nabi, ada Yusuf, terus ke bawah nanti akan di sana ada Musa, ada Isa atau dikenal dengan Bani Israel. Pilihan. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran alal alamin. Dari alam semuanya, dari manusia-manusia yang lain. Ini adalah pilihan. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asjada lahu malaikatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud lahu kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam, fasajadu, maka semua para malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia angkuh, tidak mau, menganggap diri lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Sehingga iblis termasuk orang yang kafir. Inilah awal muasal permusuhan. Permusuhan anak keturunan Adam itu bermusuhan berawal dari bapak kita dulu sampai hari kiamat. Itu batas waktu terjadi peperangan antara anak Adam dengan syaitan, dengan iblis, akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Karena itu permintaannya, Allah kabulkan permintaannya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsu. Qala innaka minal munzirin. Saya sudah dicap sesat, sudah berikan saya kesempatan hidup sampai hari kiamat. Sudah kamu punya kesempatan sampai hari kiamat. Apa tujuannya? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia mengatakan, iblis, demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam. Tidak berhenti perangan itu terus. Jadi Allah mengingatkan kita, mengingatkan manusia bahwasanya innasyaitana lakum aduwwa innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu bagi kalian musuh, jadikan dia musuh. Jangan jadikan dia teman. Bahkan disebut sebagai aduun mubin. Ini musuh yang nyata. Syaitan itu bukan khayalan. Musuh yang nyata yang terus harus kita lawan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, innallaha azza wa jalla qad akhadha al-'ahda wal mithaqa 'ala bani Israil, ala bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat perjanjian, kesepakatan terhadap anak Adam. Ada janji kita dulu di alam ruh. Wa hum fi sulbi abihim Adam alaihi salam. Yang mana mereka, anak Adam ini berada di tulang punggung Nabi Adam alaihissalam, yang akan menjadi cikal bakal manusia semuanya. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan dipersaksikan atas diri mereka. Ada janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala Maulana Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idh akhadha rabbuka min bani Israila min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, dari tulang punggung, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Apa jawab kita dulu? Bala syahidna. Ya, kami persaksikan itu. Artinya awal manusia adalah tauhid. Kita masih di tulang punggung bapak kita di alam ruh sana, sudah kita membuat perjanjian, persaksian bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Tapi kita ingat apa enggak? Ingat? Enggak ingat. Kalau kita ingat berarti tidak ada orang kafir. Tapi Allah yang mengatakan. Tapi asal manusia adalah tauhid, bukan kesyirikan. Kemudian yang kelima, inna dzurriyyata Adam alaihi salam min ba'dihi kanu yadinuna bit tauhidil khalis, bahwasanya anak keturunan langsung Nabi Adam setelah Adam, mereka semua beragama dengan agama tauhid yang khalis, agama tauhid yang bersih dari kesyirikan. Itu selama berapa? Tailata asyrati qurun, selama sepanjang 10 abad. 1000 tahun dari semenjak diturunkan Adam alaihissalam ke bumi, kemudian lahir anak keturunannya sampai 1000 tahun, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu itu manusia ini adalah umat yang satu. Maksudnya semuanya berada di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Tidak ada kesyirikan seorang pun. Itu selama 10 abad, selama 1000 tahun, semenjak zaman atau diturunkan Adam ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunannya sampai 1000 tahun, itu semuanya bertauhid. Hatta hadatsa syirku fi qaumi Nuh, sehingga awal terjadi kesyirikan di muka bumi ini yaitu pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Itu setelah 1000 tahun. Kama sayati, sebagaimana akan kita jelaskan. Kemudian setelah terjadi kesyirikan pada masa Nabi Nuh, yang sebab kesyirikan awalnya adalah apa? Gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Faba'athallahu ilaihim Nuhan alaihi salam yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Maka Allah mengutus rasul yang pertama. Kenapa dikatakan Nuh sebagai rasul yang pertama? Karena ia adalah utusan pertama untuk mengembalikan manusia kepada awal, yaitu kepada tauhid, kepada akidah yang benar, kepada penyembahan, peribadatan hanya kepada Allah. Ini awal mengajak manusia supaya beribadah hanya kepada Allah semata, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nuh?
faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nuh mengatakan, wahai kaum, wahai manusia, wahai masyarakat, ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Hanya Allah yang kalian punya, yang kalian ibadahi. Tidak ada sesembahan selainnya. Itu ajakan Nuh alaihissalam. Begitu juga ajakan para anbiya, para rasul setelahnya. Inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Sungguhnya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar. Mari kembali kepada tauhid, kembali kepada akidah yang benar. Berarti asal manusia apa? Asal manusia adalah bertauhid, bukan kesyirikan. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Yang keenam, para jamaah yang dirahmati Allah, kullama inharafatil bashariyah 'anit tauhid, maka setiap manusia melenceng, menyimpang, keluar dari tauhid, arsalallahu azza wa jalla ar-rusula, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, tad'uuhum ila ibadatihi wahdah, untuk mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah semata. Terus diutus. Kembali manusia kepada kesyirikan, diutus lagi, diutus terus. Selain diutus para nabi, para nabi juga untuk melanjutkan dakwah para rasul. Sama mengajak manusia kepada akidah, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah. Rasul itu enggak sedikit. 315 rasul. Kemudian nabi 124.000 untuk mengajak manusia kepada tauhid. Wa nabada ma yubadu min dunih, dan dicopot, dihilangkan segala apa yang disembah selain Allah, dari berhala-berhala, dari api, dari matahari, semuanya. Ajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan para rasul semuanya ucapannya sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam dalam firman Allah, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini pentingnya tauhid pada jemaah dirahmati Allah. Ini adalah mihwar, bagaimana kita katakan tadi, mihwar da'watil anbiya wal rusul. Inti dakwah para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Sama dakwahnya dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid. Perbedaan itu ada pada syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala mukhatiban rasulahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum wahai Muhammad. Para rasul yang dulu yang telah kami utus, apa tujuannya? Illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana,
bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'budun. Kalau demikian, maka beribadahlah hanya kepadaku. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pentingnya akidah. Inti manusia, awal asal dasar manusia adalah bertauhid. Kesyirikan ini yang datang belakangan. Datangnya itu setelah 1000 tahun, 10 abad manusia di muka bumi ini menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemari kita kembali lagi kepada tauhid. Ajak manusia, ajak keluarga, ajak masyarakat, karena ini satu-satunya jalan keselamatan. Itu tauhid yang bersih dari kesyirikan. Kalau terjadi kesyirikan pada diri manusia, maka tidak ada harapan keselamatan. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Bagaimana manusia ini semuanya meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan disesatkan semuanya. Kecuali siapa yang tidak bisa disesatkan? Orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagungan ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam ini. Kecuali siapa? Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita akan lanjutkan kepada bagian yang kedua, bahwasanya at-tauhid huwal aslu fil bashar fitratan. Bahwasanya tauhid ialah dasar pada manusia secara fitrah, secara lahir, bahkan sebelum lahir asal manusia adalah bertauhid. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum